Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Welcome back again, and this is the video that will surely explain about component and vector. And I'm truly sorry that at the other video I didn't finish my explanation or discussion into component and vectors. It stopped at 3D trigonometry only, but nevertheless I don't want to make the video a bit too long. Itu kenapa kita bahas tentang komponen vektornya di sini. Ya, as you know, trigonometry is really essential, yeah, and it's really important to our discussion about component and vector. And at trigonometry, it utilize right triangle. Jadi di trigonometry itu kita pakai segitiga siku-siku, and this right triangle of trigonometry can guide us on how to on how to split or to describe the vector into its component, ya. Jadi dengan trigonometri kita bisa membantu untuk membagi suatu vektor menjadi komponen-komponennya. Memang vektor bisa dibagi menjadi komponen seperti apa? Kita lihat di sini, a vector, suppose vector A, ya. Suatu vektor, katakan vektor A, can be described into either its horizontal component, bisa dijelaskan atau bisa dibagi menjadi pertama komponen horizontal atau komponen datarnya, name AX, ya, atau vektor X, terserah nama vektor kalian, mungkin P berarti jadi PX. Dan juga selain horizontal component, it can also be described into its vertical component atau komponen vektor tegaknya, name AY, atau mungkin kalau nama vektor kalian N and Y, ya. Jadi satu vektor itu bisa dibagi menjadi dua komponen penyusunnya. Bagaimana cara membaginya? Berikut kita bikin dulu right triangle di sini, ya. Right triangle, maka ini contoh right triangle-nya. Jadi kalau kalian punya suatu vektor, katakanlah ini vektornya, vektor A, ya, katakan ini vektor A, kita buat segitiganya. Maka vektor A ini bisa dijelaskan atau bisa dibagi menjadi komponen vektor penyusunnya. Pertama, kita punya komponen yang tegak, yang datar, kita sebut dengan AX. Dan kita punya komponen yang tegak, kita sebut dengan AY. Ya. Di sini sudutnya, ya, katakan ini sudutnya itu θ. Maka jika kalian ingin mencari AX, ya, jika kalian ingin mencari AX, di mana AX itu, jika kita lihat dari sudutnya, oke, AX itu ada di mana? Di depan atau di samping? Seberang dari sudut itu ada AY, berarti AX ada di samping, maka kita pakai apa? Pakai cos, ya. Kita pakai cos θ, di mana cos itu adalah samping bagi miring. Oke, sami. Sampingnya AX, miringnya A. Maka jika kalian ingin mencari AX, A-nya pindah ruas, A dikali cos θ sama dengan AX. Atau kita balikan, AX itu bisa kalian cari dengan A dikali cos θ. Ini salah satu cara untuk mencari AX atau AY, ya. Ini untuk mencari AX, ya. Jadi AX pakai cos karena AX ada di samping sudut. Sementara untuk AY, kita langsung saja, karena AY itu ada di seberang sudut, maka untuk mencari AY kita pakai sin θ. Oke, ya. Gambar ini bisa kita gambar ulang sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Jika kita punya suatu vektor, katakan ini vektor A, dan vektor A itu bisa dan vektor A itu memiliki sudut sekian, ya.
sudut theta, maka ini AX-nya dan AY-nya bisa kalian gambarkan di sini. Sama aja ya. Jadi AY tidak harus membentuk menjadi segitiga, asal AY-nya tetap tegak, itu masih tetap terhitung AY. Oke, AX akan tetap di sini. Baik, kalau sampai sini mungkin kalian mengerti ya. Nah, AX pakai cos jika AX-nya memang dia di samping sudut. AY pakai sin jika dia memang ada di seberang sudut. Lalu bagaimana jika bentuknya seperti ini? Saya punya sebuah vektor, let's say this is vektor B, dan vektor B ini ternyata dia membentuk sudutnya terhadap terhadap garis vertikal. Kita sebut ini sudutnya theta. Jadi tetanya ada di sini. Maka bagaimana dengan BY dan BX-nya? Nah, jika memang keadaannya kayak gini, we need to focus to the angle ya. Between BY and BX or component vertical and component horizontal, which one is adjacent? Atau yang manakah yang emang ada posisinya ada di samping, adjacent to the degree ya, to the angle ya. Di sini bisa kita lihat kalau yang adjacent to the angle itu tuh yang BY. Maka BY, untuk mencari BY kalian kalikan B dengan, karena dia samping sudut, kalau samping itu cos. Sementara untuk BX karena dia tidak di samping sudut ya. Kalau kita gambarkan BX itu ada di sini juga, bisa kita tulis BX ada di sini ya. Dia itu ada di seberang sudut, maka BX itu adalah B dikali sin theta. Ya. Mungkin ini akan sedikit membantu, jadi tergantung di mana letak posisi sudutnya. Nah, after you find the components, a vector can be expressed using a vector can also be expressed using its unit vector ya. Jadi vektor itu bisa, ini bukan in ya, ini maksudnya its ya, its unit vector. Jadi bisa setelah kita dapat bx sama by, kita bisa tulis vektornya dalam bentuk seperti ini. Ini namanya bentuk unit vector. Nah, sebelum kita lanjut, kita gambar segitiga yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa kita lihat ini segitiga yang sebelumnya ya. If AX is now placed adjacent to the angle ya, maka AX-nya pakai cos, tidak seperti yang ini. Kalau ini AX-nya nggak adjacent sama angle, tapi dia opposite ya, tapi dia di depannya. Tapi kalau yang vertikalnya, yang horizontalnya itu adjacent to the angle, maka pakai cos. Sementara AY vertical component of A sekarang dia itu ada di opposite ya, ada di depan dari angle-nya, maka dia pakai sin. Jadi Y itu belum tentu pakai cos, belum tentu pakai sin. Kalian lihat saja posisi angle-nya itu ada di mana. Oke. Ya, setelah kita dapat komponen of horizontal and component of vertical, we can express in this form. Okay, this is the theory and let's go to the example ya. A fish is caught with a fishing hook yang being pulled to the surface ya. Jadi ada ikan yang kena sama kail pancing dan ditarik ke permukaan. T is the tension force. This is the T ya. T is the tension force acting on the string ya. Acting on the string as on the figure. Jadi T ini adalah gaya tegang tali yang bekerja pada kenurnya ya, pada tali ininya, tali yang ada di pancingannya sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 30 derajat terhadap vertikal. Pertanyaannya, if T is 50 Newton, jika T-nya ini adalah 50 Newton, determine, tentukan vertical and horizontal components of T. Jadi pertama kita harus tentukan dulu komponen vertikal dan komponen horizontal dari T. Yuk kita sama-sama cari. Sini. Jadi kalau kita gambarkan, maka
adalah T yang tadi. Dan di sini berapa? 30 derajat ya. Ya, di sini 30 derajat. Di sini T, di sini nilainya berapa? Nilainya 50 ya. Nilainya T 50 Newton. Di sini kita harus cari TY dan kita juga harus cari TX. Nah, jika kalian disuruh untuk mencari komponen dari suatu vektor, you need to spot where the angle is. Kita lihat angle-nya ada di sini. Dan TY itu obviously ya, apparently adjacent to the angle. Maka for TY, untuk mencarinya kita pakai adjacent itu pakai cos 30 derajat. Jadi TY itu adalah T dikali T vektorial aslinya dikali 30 cos dari 30 derajat ya. Berapakah T-nya? Kita punya 50 nilainya. Cos dari 30 berapa? Boleh kita lihat di tabel ya. Cos dari 30 ini cos, ini 30, maka ini cosnya setengah akar 3. Oke, setengah akar 3 ya. Sehingga kita dapat T-nya itu 50 kali setengah kali akar 3 diperoleh oleh kita. TY itu adalah 50 kali setengah, 25 akar 3. Cukup segini aja. 25 akar 3 Newton. Itu TY-nya. Bagaimana dengan TX-nya? Jika kita lihat TX sebelah sini, bisa kita gambarkan juga di sebelah sini TX-nya sama saja ya. Jika sudah digambar demikian, sudah jelas sekali kalau TX itu opposite direction to the angle. Kalau opposite itu artinya di depan, kalau depan itu demi ya, demi itu pakai sin ya. Maka kita pakai sin saja. Jadi TX itu adalah T dikali sin dari sudutnya 30 derajat. T-nya itu 50. Sin 30 itu bisa kita lihat di tabel. Sin 30 ini sin, ini 30 setengah ya. Jadi sin 30 itu setengah. Kita tulis 50 kali setengah. Berapa kali 50 kali setengah? Maka TX-nya adalah 25 Newton ya. Selesai sudah pekerjaan kita, T-nya dapat 25 akar 3, TX-nya dapat 25 Newton. Tapi kita masih punya satu nomor lagi ya, yaitu B. B itu ekspres atau nyatakan vektor T ini ya dalam unit vektornya masing-masing. Dalam unit vektor masing-masing artinya kita harus mencari TY dan TX dan kita sudah dapat. Ini untuk A dan ini untuk B. Ingat kalau vektor itu, katakan vektor A, itu tuh bisa ditulis dengan AX I, di mana I itu adalah unit vektor ya, vektor satuan. Ini tidak ada nilainya, jadi I itu untuk menunjukkan kalau angka di depannya itu tuh untuk sumbu horizontal, sementara A, Y, J itu untuk menunjukkan angka di depannya adalah untuk sumbu vertikal ya. Sehingga kita masukkan bahwa vektor T ini adalah AX-nya berapa? TX-nya maaf. Berarti vektor T itu adalah TXI plus TY J. Ya, dan vektor T itu ditulis dalam Newton ya. Jadi harus ada satuan di belakangnya. Kita masukkan angka-angkanya, vektor T equals TX-nya berapa? TX-nya 25 I-nya dari sini ya. Plus T-nya berapa? 25 akar 3 J. Newton. Nah, ini pekerjaannya sudah berakhir. Jika kita lihat seperti ini, 25 itu artinya, maaf, jika kita lihat suatu persamaan seperti ini, kita bisa langsung mengerti sebenarnya
Kalau 25 itu adalah komponen dari AX, sementara 25 akar 3 itu adalah komponen, oh maaf, bukan AX ya, TX, 25 itu TX, 25 itu TX, sedangkan 25 akar 3 di sini itu adalah TY ya. Di sini TX, di sini TY. Oke, teman-teman, I think that's all from me for now. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.